Bismillahirrahmanirrahim. Qala, berkata sang pengarang kitab ini, haddatsana, telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Dawud bin Dhahirin, yakni Imam Muhammad bin Dawud bin Dhahir. Qala, dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'farin, Imam Muhammad bin Ja'far. Qala, dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, Imam Ibrahim bin Yusuf. Qala, dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Qasim, yakni Muhammad bin Qasim, an Musa, dari Imam Musa, an Ubaid al-Yazidi, dari Imam Ubaid al-Yazidi, an Zaid bin Abdurrahman, dari Zaid bin Abdurrahman, an Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab sahabat, ya. Zaid bin Abdurrahman itu tabi'in. Anna nabiyya, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, hurmatul jari alal jari ka hurmati ummihi. Hurmatul jari alal jari ka hurmati ummihi. Memuliakan tetangga, memuliakannya tetangga, alal jari, atas tetangganya, ka hurmati ummihi, sama seperti memuliakan ibu kandungnya. Qala haddatsana Muhammad bin Dawud, berkata sang pengarang kitab ini menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Dawud. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Imam Muhammad bin Ja'far. Qala, dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Ibrahim bin Yusuf, Imam Ibrahim bin Yusuf. Qala, dia berkata, haddatsana, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, Imam Abu Muawiyah, an Bishr bin Salman, dari Bishr bin Salman, an Mujahid, dari Imam Mujahid. Qala, dia berkata, qala Abdullah bin Amr bin As, berkata sahabat Abdullah bin Amr bin As, li ghulamihi, kepada pembantunya, idbahish syata, ya, potonglah kambing, ya. Wa at'im jaranal yahudiyah, kasih makan tetangga kita yang orang Yahudi. Summa, kemudian tahaddasa, berbincang-bincang, sa'atan, sebentar. Faqala, kemudian berkata kembali Sayyidina Abdullah bin Amr, ya gulam, wahai sang pelayan, sang pembantu, idza dzabahta syata fa'at'im jaranal yahudiyah, apabila kamu menyembelih kambing, maka kasih makan tetangga kita yang orang Yahudi. Faqala, kemudian menjawab sang pembantu, al-ghulamu, faqala al-ghulamu, maka menjawab sang pelayan, qad adaitana, qad adaitana bijarika hadhil yahudiyyu, sungguh telah menyakiti kepada kita, bijarika, tetanggamu itu, hadal yahudiyyu, ini orang Yahudi. Orang Yahudi ini telah menyakiti kita, ya. Faqala Abdullah bin Amr, berkata Sayyidina Abdullah bin Amr, waihaka, celaka kamu, wahai sang pelayan, anna nabiyya, bahwasanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yazal, tiada henti-hentinya, yusina, berwasiat kepada kita, bil jari, tentang tetangga, hatta dhananna, sehingga kami menyangka, annahu sayuwarrisuhu, bahwasanya tetangga itu bakal memperoleh warisan manakala tetangganya meninggal dunia. Bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, inilah kemuliaan ajaran agama Islam. Islam memberikan pelajaran, ya, memberikan akhlak yang mulia, sampai-sampai, ya, terhadap
lingkungannya itu harus ada kepedulian. Tidak sekedar peduli terhadap diri, tidak pula sekedar peduli terhadap keluarga, tapi juga harus peduli terhadap lingkungan kita, tetangga kita. Bahasa orang Jawa, tetangga itu bahasa Jawanya tonggo. Tonggo itu yang gotong, yang nyonggo. Tetangga itu yang ngangkat, yang membantu. Maka tetangga akan lebih dekat ketimbang saudara. Orang punya saudara jauh, sementara dia ada tetanggaan yang bukan saudara. Manakala kita sakit, siapa yang bantu kita? Saudara kita yang jauh apa tetangga kita yang dekat? Tentu tetangga kita yang dekat. Oleh karena itu, baik-baiklah kita dengan tetangga. Jangan berselisih, jangan berantem, jangan pula bertengkar antar sesama tetangga, karena tetangga bisa lebih dekat daripada saudara dan keluarga. Dalam hadis pendek ini Rasulullah menyampaikan, riwayatnya bertalian sanad sampai kepada sahabat Sa'id bin Musayyab, bahwa beliau menyampaikan hurmatul jarri alal jar ka hurmati ummihi, memberikan pelayanan, memuliakan tetangga terhadap tetangga yang lain seperti memuliakan ibu kandungnya. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, kalau memuliakan tetangga seperti memuliakan ibu kandungnya, padahal tiada orang yang lebih ikhlas mengurusi kita, melayani kita kecuali ibu kandung kita. Nggak ada orang yang paling ikhlas ngurusin kita kecuali ibu kita. Kalau orang lain bantu kita, ngelayanin kita, mungkin masih ada maksud, ada niatan-niatan tertentu. Tapi ibu kita semenjak kita lahir jebrol, sampai kemudian kita bisa hidup mandiri, beliau telah mengurus kita, merawat kita tanpa pamrih sedikit pun. Maka tidak ada yang paling ikhlas dalam mengurus kita kecuali ibu kita. Karena itu pembalasan kita terhadap ibu kita harus lebih sempurna. Sampai-sampai kata Rasulullah ketika ada sahabat yang nanya, "Ya Rasulullah, siapa orang yang harus aku berikan penghormatan dalam hidup?" Dijawab adalah ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Dijawab lagi ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Jawab lagi ibumu. Yang keempat, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Ibumu, 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 baru bapakmu. Ibunya 3, bapaknya yang benar. Maunya begitu ya. Ibunya disebut 3 kali, bapaknya disebut 1 kali, bukan ibunya 3, bapaknya 1. Betapa mulianya seorang ibu, maka patut kita memberikan penghormatan yang lebih. Nah, oleh Rasulullah, tetangga itu disejajarkan dengan ibu kita. Maka betapa mulianya tetangga kita. Berarti kita harus bisa memberikan penghormatan kepada tetangga kita.
sebagaimana kita menghormati ibu kita. Masya Allah. Ini kalau ilmu ini dipakai, ini kira-kira orang tetanggaan pada akur apa pada selisih? Ini pada akur ya. Ya. Kita punya orang tua kita nggak punya makanan, kita kasih makanan. Orang tua kita nggak punya duit, kita kasih duit ya. Orang tua kita perlu apa, kita kasih. Nah sekarang karena disejajarkan dengan tetangga, kita punya tetangga nggak punya beras, kita kirim beras karung ya. Seneng nggak tuh tetangga? Nah, seneng ya, ya. Nggak punya duit, kasih duit ya. Nggak punya makanan, kasih makanan. Seneng nggak kira-kira tetangganya? Masya Allah. Nah, maka kata salah seorang ulama yang hidup di zaman tabi'in, beliau mengatakan, dulu waktu saya masih kecil, kata ulama ini, orang-orang itu kalau berbagi hadiah luar biasa. Orang yang rumahnya lebih dari satu itu berbagi hadiahnya rumah ya. Kepada tetangganya yang nggak punya rumah dikasih rumah ya. Tetangganya yang tidak punya binatang ternak dikasih binatang ternak, bukan ayam ya. Ukurannya sapi ya. Sapi, kerbau dibagi. Yang tidak punya budak pembantu dibagi budak pembantunya. Dulu waktu saya masih kecil berbagi itu seperti itu ya. Tanpa pamrih, karena dia punya nilai lebih, tetangganya, saudara-saudaranya itu ada kekurangan, maka nilai lebihnya dibagikan kepada mereka, bagikan kepada mereka. Tapi sekarang, kata beliau, sekarang di saat saya sudah usia tua seperti ini, tradisi seperti itu sudah tidak ada. Kata beliau, tradisi orang berbagi hadiah dengan harga yang tak ternilai itu sudah tidak ada. Yang saya lihat orang paling bagi-bagi hadiah makanan, roti, beli roti dari toko, dari warung, dibagikan, diantarkan ya. Paling sekedar makanan ya, makanan. Nah, maka sang ulama ini mengatakan, saya khawatir nanti tradisi seperti ini ya, di saat saya sudah meninggal dunia tidak ada lagi, tidak berlaku lagi. Orang tidak lagi saling berbagi satu dengan yang lain. Nah, kita ingat zaman dulu saya kecil itu, kalau yang namanya lebaran ya, itu orang saling mengantarkan ya, hadiah. Zaman dulu saya kecil ya umur-umuran ya, tahun-tahun ya 65-an, 70-an gitu. Ya, di kampung-kampung itu orang senang saling mengantar hadiah. Ya. Zaman dulu belum ada sepeda motor, adanya sepeda ontel. Itu antara saudara dengan saudara itu berbagi hadiahnya. Ada yang ngasih hadiah sepeda, ada yang ngasih hadiahnya radio. Zaman dulu radio Philips ya. Ya, yang baterainya ada yang 3, ada yang 6 gitu ya. Apa? Philips apa dulu ya? Ya, nasional. Ya. Zaman dulu tuh ya. Itu saling berbagi hadiah ya. Ada saudaranya yang sudah berpindah di kampung lain karena ya kebawa ama babon ya. Kalau orang laki nikah ikut kampung istrinya berarti kebawa babon namanya. Kalau orang daerah kampung saya ya. Ya. Tapi kalau masih di kampung sendiri berarti babonnya yang ikut ya. Itu diantarkan hadiah. Antarkan hadiah. Apalagi kalau menjelang puasa atau saat-saat mau lebaran, Masya Allah, yang namanya masak itu luar biasa ya.
masak itu pakai dangdang, ya. Terus motong ayam kampung itu bukan satu dua, ya. Berekor-ekor itu dipotong, dimasak, ya. Terus dibungkusin, ya, dengan bungkus zaman dulu itu bungkusnya pakai itu apa namanya, kisah, tahu kisah, ya. Pakai daun kelapa yang dibelah, ya, kemudian dipotong, dianyam, itu kisah namanya zaman dulu. Nah, itu saya masih ngalamin betul itu. Kalau sudah disiapkan, ya, itu saya sama adik-adik saya itu rebutan, ya. Karena biasanya kalau nganterin pulangnya dipencingin, ya, itu rebutan, ya. Biar kata kampungnya agak jauhan, pokoknya kalau yang kira-kira mencingginya banyak, kita rebutan itu, ya. Dari pulang dipencingin. Nah itu terus dari kampung ini berbagi lagi, ya, ke saudaranya yang lain, terus seperti itu. Itu zaman itu tahun-tahun 70-an itu masih berlaku, ya. Nah saya cerita begini sama teman-teman Betawi, sama Ustadz, di Betawi juga begitu, ya. Di Betawi orang dulu berbagi hadiah begitu, sampai satu kue itu bisa muter berkali-kali, ya. Ini kue diantar oleh si A ke rumah si B, ya, kemudian diganti bungkusnya, dari si B diantar ke rumah si C, dari rumah si C diantar lagi ke rumah si D, dari rumah si D diantar lagi ke si E, terus sampai nanti balik lagi tuh kue ke rumah si A lagi. Masya Allah. Nah itu karena kecintaan terhadap sesama saudara, ya. Kecintaan kepada saudara, kecintaan kepada tetangga. Orang berbagi hadiah itu nggak ada mikir-mikir ntar bakal kesulitan, enggak, karena yakin bahwa setiap kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zaman dulu berjalan seperti itu, ya. Nah belakangan masih ada nggak yang ngasih hadiah-hadiah begitu, ya. Ada orang ke tetangganya kerja jalan kaki, dikasih hadiah sepeda motor, ketemu nggak? Iya, Masya Allah. Ini cerita di kitab Tambihul Muqtarrin saya dapat, ya. Ada seorang alim yang beliau itu alim dan hartanya banyak, ya. Ada tetangga masjid yang karena kesulitan sebab dia punya banyak hutang, itu mau jual rumah, ya, sebut saja harganya 200 juta, ya. Kemudian niatannya rumah 200 juta, 150 juta buat bayar utang, yang 50 juta mau buat pindah tempat ngontrak. Lalu ketika terdengar oleh sang ulama, ya, ulama yang tidak sekedar alim ilmunya tapi juga rezekinya banyak, ya. Ini ulama datangi, ya, jamaah yang rumahnya mau dijual. Kata sang ulama, "Bapak mau jual rumah?" "Iya." "Berapa?" 200 juta. "Emang mau kemana?" "Ah, tahu kemana Pak, udah pusing nih, mau bayar utang banyak ini gitu dan sebagainya. Ya utangnya udah 150 juta, ntar 50 juta buat 25 buat kontrak, 25 juta buat bekal modal dah," katanya. Nah kata sang ulama ini, "Sekarang gini, ini saya kasih uang 200 juta, ya. Kamu nggak usah pindah. Utangmu kau lunasi, utangmu kau lunasi, lalu sisanya buat modal usaha. Udah, kamu nggak usah pindah, tetap aja di sini sekitar Al-Huda, ya. Jangan pindah ke tempat lain." Subhanallah. Terus Pak Kiai, bagaimana ini saya mengembalikannya? Nggak usah dikembalikan. Masya Allah. Lah ini yang model-model begini sudah sulit kita ketemukan. Lalu alasan apa ulama ini mempertahankan jamaahnya? Pertama,
Jamaah ini orang ahli ibadah, sudah hitungan ma'dud, sudah hitungan kesempurnaan ibadah orang masjid sini, maka patut dipertahankan. Lalu yang kedua, bahwa orang ini sudah menjadi penguat nilai kebaikan di kampung ini karena akhlaknya baik, keluarganya baik, sehingga kebaikannya itu ikut menyinari nilai-nilai agama di kampung ini. Yang ketiga, kalau orang ini pindah ke tempat lain, berarti jamaah kita berkurang. Apalagi kalau kemudian yang membeli tanah itu bukan orang ahli ibadah, berarti jamaah masjid ini akan menjadi berkurang. Yang keempat, yang dipikirkan oleh sang ulama, ya kalau dia pindah tempat di sana mendapati posisi tempat yang aman sebagaimana di kampung sini. Kalau di sana kampungnya kampung yang tidak aman, ya, kampung rusuh, atau kampung yang di situ agama tidak nampak, mungkin orang tuanya masih kuat, istiqomah dalam kebaikan, tapi bagaimana dengan anak-anaknya, perkembangannya nanti? Maka dengan pertimbangan seperti itu, akhirnya dikeluarkan uang, ya, untuk membebaskan orang itu dari kesulitannya, dan orang itu tidak dibebani untuk membayar. Nah, hal-hal yang seperti ini yang harus kita tumbuhkan di lingkungan kita. Kalaupun kita tidak mampu, ya, dengan nilai materi yang besar, ya, setidaknya, ya, hal-hal yang kecil yang menjadi beban, menjadi masalah di lingkungan kita oleh tetangga-tetangga kita, kita ikut mencarikan solusi-solusi supaya kemudian menjadi aman, nyaman, dan ketenangan dalam hidup bertetangga, dalam hidup bermasyarakat. Maka zaman ini berarti, ya, kalau kita kembali kepada real agama sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah, bahwa memuliakan tetangga itu seperti memuliakan ibu kandungnya, maka saat ini berarti kita umat Islam sudah jauh keluar dari real kaidah-kaidah ajaran agama. Maka tugas kita, ayo kita kembalikan lagi kepada realnya, tentu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mampunya hanya baru bisa memperhatikan tetangga-tetangga kita yang pada kesulitan dari sisi makan, ya, mereka sulit makan karena rezekinya susah, sementara kita rezeki ada, ya kita antarkan makanan. Mereka kesulitan dalam hal ekonomi, hal-hal yang kecil yang kita bisa membantu, kita harus membantunya, ya, supaya kemudian ada take and give, ada saling mengisi, ya, antara tetangga satu dengan tetangga yang lain. Kalau misalnya tetangga kita ada yang punya beban berat, yang kemudian beban berat itu tidak bisa ditanggung sendiri, maka kita mencari solusi. Bagaimana? Kita bicara dengan kawan-kawan yang lain, tetangga-tetangga yang lain. Tetangga kita sedang dalam musibah, begini. Bagaimana kalau ayo kita menghimpun dana, kita kumpulkan buat bantu tetangga kita. Bisa nggak kira-kira seperti ini? Ya, bisa, asal ada kemauan. Cuman kadang-kadang yang terjadi sebaliknya. Dalam bertetangga itu, ya, ada yang suka panas memanasi, ya, panas-panasan, ya. Yang satu beli ini, tetangga yang ini pingin beli begini, yang ini begini, yang ini pingin begini, ya. Ya, akhirnya ada istilah biar ketekor asal kesohor, nggak mau kalah sama tetangganya, ngutang-ngutang biarin aja dah, ya. Yang penting nggak kalah saing sama tetangga. Nah, ini hal-hal yang mestinya tidak perlu terjadi bagi kita kalangan umat Islam.
Subhanallah, hadis pendek tapi memberikan pelajaran yang sangat berharga kepada kita, bahwa menghormati tetangga itu seperti menghormati ibu kandung sendiri. Berarti kita harus memperhatikan betul ya terhadap mereka. Kita jangan menunggu orang lain berbuat baik, tapi kita yang harus mula-mula berbuat baik. Jangan menunggu orang berbuat baik baru kita mau berbuat baik, jangan. Tetapi kita harus memberikan contoh kebaikan, kita berbuat baik supaya orang perlahan-lahan berbuat baik. Al-Imam Abdullah At-Tusturi itu punya tetangga Majusi. Majusi itu nyembah api ya. Beliau rumahnya itu ya kalau zaman sekarang satu tembok lah ya, jejer tembok. Kebetulan orang Majusi itu bikin spitengnya nempel di temboknya seorang ulama ini, Imam Abdul At-Tusturi. Ketika spitengnya kepenuhan, setiap orang buang hajat itu airnya tumpah ya. Airnya ketumpah ke ruangan ya, seorang ulama namanya Imam Abdul At-Tusturi. Bayangkan ya, spiteng bocor, rembes ke tetangganya. Kalau di masyarakat kita kira-kira gimana Pak? Wah, udah komplain gak karu-karuan itu ya. Ini beliau diam saja, pokoknya setiap tumpah beliau elap, beliau bersihkan ya. Nggak pernah ada komplain ya. Jadi kalau misalnya itu orang Majusi ya, keluarganya 3 orang ya, 3 orang itu 3 kali BAP ya, ya sudah, tumpah 3 kali, dibersihkan lagi, dibersihkan lagi. Sampai anak-anaknya ada yang mau emosi marah, enggak, jangan, biarin. Ini adalah ladang amal buat kita. Kalau kita sabar, ada pahala. Berapa lama? 20 tahun Pak. Masya Allah, 20 tahun spiteng tetangganya airnya rembes, sampai kemudian beliau meninggal dunia ya. Oleh putra-putranya, oleh anak-anaknya, ketika beliau sudah meninggal dunia dilaporkan kepada itu Majusi ya. Orang Majusinya dipanggil ke rumahnya, disuruh melihat kondisinya ya. Saudaranya suruh, keluarganya suruh nyiram spitengnya, dan ternyata betul tumpah ke rumahnya. Subhanallah, tanpa ada permusuhan, tanpa ada perselisihan ya, diselesaikan dengan cara yang baik, menjadikan sebab Majusi itu cinta kepada Islam. Akhirnya dia meninggalkan keyakinan Majusinya, akhirnya dia masuk agama Islam. Ini mestinya yang ada dalam diri setiap umat Islam. Ketika kita melakukan sesuatu, yang sesuatu ini akan menjadikan sebab tidak menyenangkan tetangga kita ya, sebelum ada teguran dari tetangga kita, maka harus kita hentikan. Atau sebelum kita melakukan sesuatu, kita pertimbangkan dulu apakah ini mengganggu tetangga kita atau tidak. Kalau tidak mengganggu, silahkan. Kalau mengganggu, harus ditinggalkan. Kalau sekiranya ini hal yang penting dan di sini ada gangguan, maka setidaknya kita datangi tetangga kita, minta izin. Mohon maaf, saya mau hajat seperti ini, jadi pasti Bapak Ibu akan terganggu. Saya minta maaf selama sekian waktu, sekian jam, sekian menit, saya mau melakukan hal seperti ini karena ini sudah menjadi rancangan kami. Misalnya seperti itu. Sehingga ada komunikasi yang baik, tidak muncul kesalahpahaman, tetapi yang muncul adalah sama-sama bisa memberikan
kelonggaran, ya, kelonggaran pemikiran. Itu yang diharapkan terhadap tetangga, berupaya seperti itu. Lalu bagaimana misalnya tetangga kita bukan orang Islam, sekalipun tetangga kita bukan orang Islam? Nanti akan ada pembahasannya bahwa tetangga itu ada 3 macam, ada 3 model, ya. Sekalipun tetangga kita itu bukan orang Islam, kita tetap wajib memberikan penghormatan kepada mereka layaknya ngormatin ibu kandung sendiri. Sahabat Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As itu beliau mengajarkan kepada sang pembantunya, sang pelayannya, ya, kalau sudah motong kambing kemudian dimasak, maka ya di samping keluarga inti memang harus, ya, mendapati atau tamu-tamu itu memperoleh perjamuan, maka jangan lupa tetangganya juga harus memperoleh perjamuan, mendapatkan bagian. Ada tetangganya yang Yahudi, ya. Kata sahabat Abdullah ibnu Amr, Tong, ya, itu tetangga kita yang Yahudi, ntar dibungkusin, bagi juga, gitu. Jangan kamu lewati, ya, katanya. Ya. Udah, beliau lagi ngobrol dengan yang lain, ya. Ditekankan kembali, jangan lupa, tuh tetangga kita yang Yahudi nanti dibagiin juga, jangan sampai ketinggalan, sekalipun dia bukan orang Islam. Apa kata sang pelayan? Tuan, dia itu adaitana bijarika, ya. Dia itu menyakiti kita, Tuan. Itu Yahudi nyakitin kita. Ya, mungkin dengan perkataan atau mungkin dengan sikap yang tidak menyenangkan, ya, atau dengan yang lainnya, sehingga sang pembantu ini rada kesel dengan si Yahudi tetangganya itu. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr mengatakan, celaka kamu, ya. Kenapa? Sebab Rasulullah telah menyampaikan berulang-ulang kali, ya, tentang hak kita dalam bertetangga, sehingga kita menyangka bahwa tetangga itu kalau tetangganya meninggal dia bakal dapat bagian warisan. Karena saking baiknya antar tetangga, kalau ada tetangga meninggal itu seolah-olah seperti mau kebagian warisan. Masya Allah. Nah, ini dasar-dasar kita dalam berislam, ya. Kita kembali kepada hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim ila jarih. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, maka muliakanlah kita punya tetangga. Jangan pernah menganggap remeh tetangga kita. Jangan karena kita merasa orang terhormat, merasa orang dihormati, lalu kemudian kita meremehkan tetangga-tetangga kita. Jangan. Kenapa? Karena apapun bentuk profesi tetangga kita, sekecil apapun mereka, satu saat pasti akan menjadi pahlawan buat kita. Pasti akan ada bantuan pertolongan buat kita dan keluarga kita. Misal, ya, kita sedang bepergian, anak kita yang di rumah, sementara anak kita misalnya, ya, musibah, mungkin kesenggol motor atau apa dan sebagainya. Siapa yang bergerak terlebih dahulu? Adalah tetangga kita. Maka ketika kita tetap berbuat baik kepada tetangga kita, nilai kebaikan itu akan bermanfaat pada kita. Tapi sebaliknya, ketika kita tidak mampu berbuat baik kepada tetangga kita, nanti yang rugi adalah diri kita. Contoh yang gampang, ya. Ada paket, tukang paket datang, permisi paket, assalamualaikum. Misi paket, assalamualaikum. Kalau kita baik sama tetangga kan
Bang, pakai siapa? Ini bapak ini. Ya udah bang, titipin sini aja. Ya, ntar saya yang ngasih dah. Itu kan karena baik. Tapi coba kalau nggak baik, permisi, dia mondar mandir juga diem aja udah. Iya. Bodoh amat, orang mau bolak-balik kayak biarin aja. Nah itu kenapa? Karena boleh jadi sikap tidak baik kita yang menjadikan sebab kerugian buat diri kita. Adapun kita sudah bersikap baik, sudah melakukan nilai-nilai kebaikan, tetapi balasan tetangga kita belum baik kepada kita, jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan putus asa. Nyesel saya nolongin dia, ya, kayak nolongin anjing kecepit sih. Ya, begitu ditolongin gigit sama kita. Jangan, ya, jangan. Ya, jangan pernah berhenti berbuat baik sekalipun orang tidak baik kepada kita. Kebaikan kita jangan rusak oleh sebab ketidakbaikan orang lain. Jadi tetap berbuat baik. Ya. Kenapa? Karena kebaikan kita mengikuti aturan Allah, sementara ketidakbaikan orang lain itu adalah mengikuti syahwat hawa nafsu. Nah, bapak-bapak, hadirin dan saudara-saudara yang dirahmati Allah, lewat dua pembahasan hadis ini, sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, maka kita harus senantiasa menjadi orang baik dan memberikan pencerahan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga perlahan-lahan kebaikan kita akan menjadi contoh teladan bagi orang lain. Insya Allah. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan apa yang kita dapati pelajaran pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.